Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzallahu iyyakum. Alhamdulillah tabaraka taala, pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kajian kitab Aqidatut Tauhid. Sekarang kita masuk kepada pembahasan at-tasyri' al-faslu as-salis fit tasyri', yaitu tentang pensyariatan. Siapa sih yang berhak membuat syariat? Begitu. Aturan dalam agama ini tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya Allah yang membuat aturan. Dan ini harus kita imani. At-tasyri'u haqqun lillah. Tasyri', memberikan syariat, aturan, ini itulah hak Allah, hak mutlak Allah. Wal murad bit tasyri' yang dimaksud dengan pensyariatan di sini adalah ma yunazziluhu Allahu li ibadihi min al-manhaj alladhi yasiruna 'alaihi fil aqaidi wal muamalat wa ghairiha. Wa min dzalika at-tahlilu wat tahrim. Yang dimaksud dengan at-tasyri' pensyariatan ialah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para hambanya berupa jalan yang harus mereka lalui dalam masalah akidah, muamalah, dan yang lainnya. Semisal penghalalan, pengharaman. Penghalalan mutlak Allah yang menentukan. Pengharaman mutlak Allah yang menentukan. Tidak bisa diganggu gugat. Karena alam semesta ini milik Allah, aturannya pun Allah yang buat. Dan kita mesti mengikuti aturan tersebut. Ya, walaysa li ahadin an yuhilla illa ma ahallallah wa la yuharrimu illa ma harramallah. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyatakan kehalalan apa yang melainkan apa yang telah Allah halalkan, atau dia tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang telah Allah telah nyatakan itu adalah haram. Enggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa la taqulu lima tasifu alsinatikum al-kadhib ada halal wa ada haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Enggak boleh. Maka penghalalan, pengharaman, pernyataan ini halal, ini haram, itu sudah Allah tentukan. Kita tidak boleh, ya, apalagi membolak-balik. Yang tadinya halal dinyatakan haram, yang tadinya haram dinyatakan halal. Ini kacau lagi. Bahkan diantara bentuk kekufuran menjadikan pelakunya murtad keluar dari Islam ialah menyatakan halal yang jelas-jelas setelah Allah menyatakan haram. Dalam beberapa kasus yang disebut dengan ma'lum minad din bidarurah, yaitu yang telah diketahui dalam agama ini secara pasti, secara aksiomatis. Artinya tidak boleh, tidak ada yang tahu statusnya. Walau dia baru belajar, walaupun dia baru masuk Islam, dia mesti tahu berzina dalam Islam halal, menikah dalam Islam halal, minum khamr haram, ya, riba haram. Dia harus meyakini itu. Tidak boleh dia nyatakan sebaliknya. Menurut saya zina adalah boleh-boleh saja selama suka sama suka, selama pakai alat pengaman, selama keluarga. Keharaman zina itu maklum minad din bidarurah. Artinya telah diketahui secara aksiomatik. Artinya ada orang yang berzina, dia mengakui, mengimani haramnya zina, namun, ya, gimana lemah, dia tidak kafir, berdosa besar, tapi tidak kafir. Adapun orang yang bahkan dia tidak berzina,
Namun dia menyatakan, menurut saya zina itu fine-fine aja. Boleh-boleh aja selama suka sama suka, selama pakai alat pengaman. Walaupun dia tidak berzina, maka dia dihukumi oleh para ulama kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena dia telah menentang apa yang Allah telah tetapkan keharaman zina. Halalnya menikah. Allah halalkan menikah. Tiba-tiba dia haramkan menikah, nggak boleh menikah. Ya, maka dia kafir, nggak boleh. Agama lain mengharamkan menikah. Ya, agama lain orang muda kalau udah ikut jadi biksu nggak mau nikah. Orang Nasrani kalau sudah jadi biarawan, pendeta, pastor dan seterusnya itu nggak mau menikah. Ya, dalam Islam nggak boleh, mesti menikah. Bahkan di masa Nabi, ini perhatikan, di masa Nabi ada 3 orang dari kalangan sahabat yang dia mengecek bagaimana kondisi ibadah Nabi. Mereka 3 orang ini bertanya tentang ahwal, kondisi bagaimana Nabi beribadah. Setelah diberitahu oleh istri-istri Nabi bagaimana dahsyatnya Nabi SAW dalam ibadah, maka mereka merasa kecil hati. Maka mereka mengatakan, saya nggak mau tidur, saya mau sholat tahajud terus. Kalau saya, orang kedua, saya nggak mau hari-hari saya tanpa puasa. Saya punya tiap hari berpuasa. Yang ketiga, saya nggak mau menikah, saya mau ibadah terus, nggak mau menikah. Didengar oleh Nabi. Kata Nabi, ya, saya puasa, asumu wa uftir, wa usolli wa anam. Saya puasa, saya juga ada hari tidak berpuasa. Saya sholat, saya juga tidur, sholat malam. Wa atazawwajun nisa. Saya pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku ini, maka dia bukan golongan aku. Maka tidak ada ceritanya dalam Islam tidak mau menikah dengan alasan ingin mendekatkan diri dalam ibadah, ingin fokus ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah sehingga nggak mau menikah. Itu nggak boleh. Dengan dalih itu kan ada ulama yang nggak menikah. Siapa? Imam Nawawi, siapa? Ibnu Taimiyah, banyak lagi. Itu ada alasan. Imam Nawawi berusia 45 tahun wafat. Hidup beliau habis dedikasi untuk ilmu, mengajar, berdakwah, dimintai fatwa. Ibnu Taimiyah apalagi belajar, mengajar, menulis kitab, berjihad, di penjara sampai 7 kali. Mau menikah diserang Tatar Mongolia, perang. Sampai beliau wafatnya di penjara 7 kali, di penjara wafatnya. Lah ini kalau sekarang nggak mau menikah apa alasannya? Nah, mau mendekatkan diri kepada Allah, nggak boleh. Ya, menikah itu halal. Kembali lagi ke masalah tasyri', pensyariatan. Ya, maka kita nyatakan apa yang Allah nyatakan itu halal atau haram, kita ikuti itu tanpa kita menyanggahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faja'altuhu minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun." Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jelaskanlah kepadaku tentang rezeki yang Allah turunkan kepada kalian. Lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal menurut kalian sendiri. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian mengenai hal ini sehingga kalian bebas berpendapat ini halal, ini haram? Atau kalian mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah? Faqad nahallahu 'anil tahlil wal tahrim bila dalilin minal kitab was sunnah. Allah telah melarang untuk menyatakan halal, menyatakan haram tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, Allahnya ini dilarang oleh Allah. Wa akhbarana dzalika minal kadzibi 'ala Allah. Allah mengabarkan itu termasuk kedustaan atas nama Allah.
Kama akhbar subhanahu anna man awjaba syai'an aw harrama syai'an aw min ghairi dalil faqad ja'ala nafsahu syarikan lillahi fima huwa min khasaisihi wa huwa at-tasyri'. Ya, sebagaimana Allah telah mengabarkan bahwasanya orang yang mewajibkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, tanpa keterangan dari Quran dan Sunnah, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam hal tasyri' pensyariatan. Ya, yang itu merupakan kekhususan Allah. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang memberikan syariat aturan untuk mereka yang tidak Allah izinkan. Ya. Wa man ata'a hadzal musyarri'a min dunillah wa huwa ya'lamu bidzalika wa wafaqahu ala fi'li faqad asyrakahu ma'allah. Maka barang siapa yang mentaati pembuat syariat, pembuat aturan selain Allah tadi, ya, yang dia tahu demikian bahwa ini adalah pihak yang membuat aturan ini secara dusta, dusta dia membuat aturan dalam agama, ya, aturan dalam agama di sini maksudnya. Ya. Ini ada pihak, ini halal, ini haram, dia bikin aliran baru, pengikutnya ngikut-ngikut aja. Berarti pengikutnya telah menjadikan orang yang diikuti sebagai sekutu bagi Allah. Ya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian menuruti mereka, sebetulnya kalian termasuk orang musyrik. Ya. Yakni alladzina yuhidduna ma harramallahu minal maitat man ata'ahum bidzalika fa huwa musyrikun. Maksudnya orang-orang yang menghalalkan, ya, bangkai-bangkai yang sudah Allah haramkan, ternyata karena ada fatwa sesat, boleh-boleh saja, ya, kemudian dia ikutin, berarti dia telah mentaati mereka dalam tersebut, dia musyrik. Contoh begini, ini beredar di masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang menyatakan pakai jilbab tidak wajib. Pakai jilbab tidak wajib. Siapa yang menyatakan wajibnya jilbab? Allah. Di berbagai ayat di surah An-Nur, surah Al-Ahzab, ya Nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada mereka. Dan itu nanti yang demikian itu agar mereka dikenal oleh Allah, sehingga mereka tidak diganggu. Allah yang syariatkan para wanita pakai jilbab. Allah dan Rasulnya yang syariatkan. Tiba-tiba ada pemuka agama mengatakan jilbab gak wajib, jilbab budaya Arab. Sebagian muslimah ngikutin fatwa sesat tersebut. Kata Pak Ustadz, boleh nggak pakai jilbab? Yang penting jilbabnya itu di hati. Di hati. Maksudnya gimana di hati? Hatinya dibersihkan. Tidak iri, tidak dengki, tidak bla segala macam. Perkara hati lain lagi. Kita memang diwajibkan untuk tidak boleh tadi iri, dengki, hati segala macam. Ya, barakallahu fikum. Jilbab ya kewajiban yang lain lagi. Nah, ya jilbab kewajiban yang lain lagi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini kalau ditaatin, nah ini bisa musyrik. Ya, hati-hati. Sebagian muslimah ketika dia nggak pakai jilbab, dia pakai dalih-dalih itu. Ya udahlah, ngaku aja lah. Iya, saya belum kuat pakai jilbab.
saya belum ini. Udah, itu aja. Berdosanya di situ saja. Jangan lagi pakai dalih-dalih tadi. Ya. Nah, sama juga pacaran. Apa hukumnya pacaran dalam Islam? Haram. Kalau yang tegas kata taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Dan tidak ada jalan menuju zina zaman dulu sampai lagi sekarang kecuali wasilahnya itu jalannya dalam pacaran. Ya, zina itu cuma untuk pacaran. Kalau suka sama suka. Kalau yang enggak suka ya paling pelacuran, gitu ya. Paling pelacuran, pacaran, selingkuhan dan semisalnya. Jangan deketin. Jangan deketin zina, ya pacaran lah. Maka pacaran gimana hukumnya? Ya haram. Tiba-tiba ada Pak Ustadz yang bilang, enggak Pak, itu namanya ta'aruf. Loh, ta'aruf kok pacaran? Pacaran itu apa? Pacaran yang kita kenal itu apa? Jalan bareng, nonton bareng, apalagi bareng? Makan bareng, apa semuanya bareng? Dua-duaan, ngapel. Apalagi kalau zaman sekarang lebih mengerikan lagi. Ya enggak? Apalagi kalau salah satu pacarnya itu ngekos. Na'udzubillah minna. Salah satu pacarnya apa? Ngekos. Ya enggak? Ini Cikarang terkenal loh. Cikarang terkenal loh kos-kosannya. Udahlah, nggak usah banyak ini lah. Bener nggak? Ya, kos-kosan kontrakan di Cikarang, area pabrik dan kampus. Kampus mahasiswa-mahasiswi maupun chicken kampus, ya, dan area pabrik Cikarang ini terkenal, naudzubillah. Ya, kalau pacarnya ada yang ngekos lebih dari itu, udah terjadi perzinahan. Ya, sampai ada yang bilang pasti itu. Naudzubillah. Ya. Nah ini makanya ya, ini mbak-mbak yang di belakang, yang muslimah, yang baik-baik, yang solehah, ya, yang masih punya pacar, sering saya ulang-ulang di sini. Putusin, bilang pacarnya. Kalau mbak juga suka mau sama dia, nikah sama dia, bilang nikah atau udah enggak sama sekali. Kalau dia belum siap, mbak juga nggak mau sama dia, nggak yakin sama dia, karena ini sebenarnya ini orang ini memang belangsak ini. Nah, ini belangsak ini, kan tahu ya orang belangsak ya. Nah, akhlaknya belangsak gitu. Tahu belangsak kan? Akhlaknya belangsak. Udah mbak udah tahu dia ini belangsak, udah putusin, udah. Atau dia kelihatannya baik, ajak nikah. Mbak suka sama dia, nikahin. Saya belum siap, udah, putus sudah. Saya nggak mau hubungan tanpa status yang jelas. Status yang membolehkan kita berhubungan dengan lawan jenis, bisa jalan bareng, makan bareng, kuliner bareng, foto bareng. Itu hanya status pernikahan. Tapi ini calon saya Pak Ustadz, calon. Ya, orang belum nikah kok. Bisa jadi itu calon orang lain. Ente cuma nemenin calon orang. Jagain calon orang. Ya. Udah, yang pacaran stop pacaran, udah stop. Lagi pula yang pacaran ya, yang dirugikan itu pria, cowok atau cewek.
umumnya nih kalau ada perzinahan cewek. Ini maaf ya mbak-mbak ya, laki-laki itu ketika dia dulu pernah berzina, kemudian dia menikah, dia berhubungan badan, nggak ketahuan dia pernah berzina, pernah berhubungan badan sebelumnya, ya nggak? Ngakunya perjodohan. Tapi kalau perempuan, ya kalau perempuan ini calon suaminya taunya ini gadis, nikahin gadis. Tapi naudzubillah dulu pernah terjerumus di dalam kubangan maksiat pacaran yang berujung kepada zina sama cowok mantannya dulu, nikah sama cowok yang baik-baik. Tahu nggak suaminya kalau ini dulu dia sudah berhubungan badan? Tahu nggak? Sama tahu. Sudah tahu nggak? Ya, rugi perempuan, apalagi kalau sampai hamil, apalagi kalau cowoknya itu belangsak tadi, kabur dia. Udah stop mbak nih yang masih pacaran, udah dikat. Terus kalau cowok nih yang mbak udah baik, dia nembak saya buat jadi pacar, tuh cowok jahat. Kalau cowok baik nembak nikah itu mau nggak nikah sama saya? Nah ini baru cowok baik. Tapi kalau jadian yuk, kita jalanin aja dulu, Gimananya lihat nanti aja, kita jalanin aja dulu. Yang penting I love you, you love me. Nah, ini belangsak ini enggak. Oh belangsak udah. Jadi itu enggak ada cowok baik-baik kayak begitu. Cowok baik-baik itu kalau suka ajak nikah. Kalau dia siap, ya. Kalau dia siap juga, gak usah colek-colek. Aduh, nyolek-nyolek temennya lagi. Ingetin, dia udah ngerti dia. Ngerti. Barakallahu fiik. Lanjut lagi. Ya, kama akhbara subhana anna man ata'an akhbar wa rubban fi tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma ahalla Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Sebagaimana Allah telah mengabarkan siapa yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mentaati pendeta mereka, rahib-rahib mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti umat-umat mereka ini Yahudi Nasrani telah menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Ta'ala berfirman di surah Taubah ayat 31, dan mereka Yahudi Nasrani menjadikan pendeta mereka, ruhban, ahbar, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Ya, dan juga mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan tandingan selain Allah, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada sembahan yang satu, yang esa, yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Subhanahu amma yusyriku. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lama sami'a Adi bin Abi Hatim hadil ayat, ada sahabat Nabi yang dulu dia adalah Nasrani, Kristen, Katolik Roma, namanya Adi bin Hatim. Ketika mendengar ayat ini, yang ayat ini tadi menyatakan, oleh yang Allah Ta'ala berfirman surat Taubah 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka, orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim yang merasa dia dulu Nasrani, katanya,
ya Rasulullah, inna lasna na'budu. Kami dulu nggak nyembah mereka kok. Kami dulu nggak nyembah pendeta-pendeta kami. Faqala Nabi, maka Nabi sabdakan, alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhilluna wa yuharrimuna ma halallah fatuharrimuna. Bukankah pendeta-pendeta kalian dahulu ketika mereka mengharamkan apa yang Allah, ya, ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya. Oh bala, kata Adi, iya betul. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Sudah jelas jilbab wajib gara-gara ngikutin fatwa ustadz sesat yang mengatakan jilbab nggak wajib kok zaman sekarang. Ikut-ikutan, itu jilbab nggak wajib. Berarti dia telah ini beribadah, memberikan ibadah kepada Pak Ustadz tadi. Karena pensyariatan milik Allah. Paham gak sih? Ya. Gara-gara ngikutin fatwa pacaran boleh, ta'aruf boleh katanya. Ta'aruf sama pacaran beda. Ta'aruf itu apa sih? Ta'arufan itu maksudnya ingin saling mengenal. Si perempuan ingin calon mengenal cowok, ikhwan. Yang cowok ingin mengenal yang cewek. Tukeran biodata. Ya, tanggal lahir, pekerjaan, hobi, cacat fisik, dia pengen tahu. Jangan sampai dia dapat pasangan yang nanti seumur hidup bengek. Dia pengen tahu punya sakit berat nggak, yang permanen nggak. Ditulis tidak ada cacat, tidak ada sakit berat. Ya, paling puyeng kalau tanggal tua. Gitu. Nah, itu senasib kata akhwatnya. Ya. Nah, ini obatnya bukan bodrek ini, gajian. Gajian itu obatnya. Nah, ya. Nanti pengen tahu, udah sekitar itu aja. Hobi apa, biar nanti calon pasangannya tahu. Hal yang tidak disukai dari lawan jenis apa, biar tahu. Keluarganya gimana, ibu bapaknya. Tukeran. Kalau zaman dulu pakai kertas, zaman Pak Bayu. Kalau zaman sekarang kan udah pakai WhatsApp. Habis itu lanjut kemana? Nador, saling melihat. Kalau udah di sini pamrik, perempuan juga nggak pakai cadar ya udah ngelihat. Ya. Nah, udah tahu, udah lirik-lirik. Boleh juga tuh. Nah, mau dong. Nah, lapor ke Pak Bayu. Nah, Pak Bayu, kenalin saya dong kayak itu. Mana? Ya, sama Pak Bayu ditikung. Bisa ditikung, jangan sama Pak Bayu, sama yang lain. Ya. Nah, itu namanya ta'aruf. Udah sekedar itu. Udah cocok. Oh iya, saya cocok nih sama kepribadian dia. Yang cewek, saya juga cocok nih sama kepribadian dia. Alah, orang tua. Ya, jangan langsung main nikah aja. Nih perempuan punya orang tua, antum laki-laki juga punya keluarga. Rembukin dulu. Nah, lamar, tentuin tanggal, akad, nikah, berumah tangga, beres. Ya nggak simpel. Ya. Simpel. Nah, masa begitu simpel, ntar kalau nggak cocok gimana? Ya Allah, Mbak, saya ini nikah hasil begitu, alhamdulillah awet sama istri. Coba ya, ada orang pacaran 7 tahun, kawin 3 bulan, kandas. Pacaran 8 tahun, kawin setahun, bubar. Jadi jaminannya apa kalau pacaran dulu itu nanti akan awet? Orang tua saya bahkan ibu bapak saya nikah dijodohin. Sampai keduanya meninggal berstatus suami istri puluhan tahun berumah tangga. Mungkin ibu bapak kita juga seperti itu. Nggak ada tuh yang pacaran dulu jalan gitu nonton layar tancap bareng zaman dulu gitu. Nggak ada.
Eh? Nah, jarang kayak gitu. Jadi sama sekali bukannya kalau pacaran akan menjamin atau berpotensi langgeng, nggak ada. Nah, ya, nah ini kembali lagi ke kasus tadi ya. Jadi jangan sampai kita ya mengikuti fatwa-fatwa sesat. Pokoknya udah, jangan yang aneh-aneh dah, jangan yang aneh-aneh. Udah, jangan yang aneh-aneh, ikutin yang aneh-aneh udah jelas. Tadi pacaran tuh haram, pakai jilbab wajib, itu jangan yang aneh-aneh, ngikutin yang aneh-aneh. Ya, nanti dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam hal ini. Sama saja itu memberikan ibadah kepada pihak yang mau memunculkan kontroversi tadi, pemahaman yang aneh-aneh. Kalau Syekh Abdurrahman bin Hasan atau Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, wa fil hadis dalilun ala anna ta'atal ahbari wa rahbani fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah wa min asyirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah. Biqaulihi ta'ala fi akhir al-ayah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan di Fathul Majid, di dalam ayat ini terdapat dalil di surat Taubah ayat 31 tadi, ya, terdapat dalil bahwa siapa saja yang mentaati pendeta, rahib, ya, yang di situ isi perintah mereka adalah kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Ya, bahwa mentaati itu berarti adalah ibadah yang diberikan kepada pendeta tadi, ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah, dan termasuk syirik akbar yang tidak Allah ampuni berdasarkan firman Allah di ayat akhirnya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak beribadah dengan benar kecuali Dia. Maha suci Allah dari atas apa yang mereka perselisihkan. Wa nadhiru dzalika qauluhu ta'ala wa la taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liwajadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah kefasikan. Sesungguhnya setan membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah engkau. Jika kamu menturuti mereka, tentulah kamu menjadi orang musyrik. Wa hadza waqa'a fihi katsirun minan nas, dan ini banyak menimpa orang. Ma'a man qalladuhum, ya, yang bertaklid, yang mengikuti, yang membebek, ya, kepada tokoh-tokoh mereka. Li'adami i'tibarihim ad-dalila idza khalafal muqallada. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengacu, tidak melihat dalil lagi, meskipun ulama yang diikutinya itu, tokoh yang diikutinya itu menyelisihi dalil. Ya. Wa huwa min hadas syirki, dan ini termasuk jenis syirik ini. Intaha. Fal iltizamu syar'illah wa tarku syar'i ma siwa huwa min muqtada la ilaha illallah wallahu musta'an. Maka berkomitmen kepada syariat Allah, ya, dan meninggalkan syariat aturan selain Allah itu termasuk konsekuensi tuntutan dari kalimat syahadat la ilaha illallah Allahu musta'an. Nah, maghrib jam berapa? Cukup. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di sesi kedua dengan soal jawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.